Selamat pagi semua. Di sini kami akan seminar artikel penelitian pendidikan matematika yang berjudul Online Blended Learning as Solution of Learning in Era New Normal dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Agustini dengan NIM 18038420004 dan rekan saya Sonia Arlandita dengan NIM 18038420017 dan dosen pembimbing saya yaitu Asis Prof. Dr. Nur Izzati SPD MSI, Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2021. Baiklah, di sini saya Sonia Arlandita akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, yang pertama itu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas pendidikan menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal-hal penting seperti dalam dunia pendidikan, maka dimulai dengan tatanan yang baru dalam era new normal. Adanya pandemi COVID-19 yang menjadi kehidupan new normal menjadi salah satu latar belakang penelitian ini. Nah, yang kedua ini, pembelajaran menggunakan teknologi. Karena ada new normal, maka sistem pembelajaran yang dibatasi oleh jarak, maka penggunaan teknologi menjadi salah satu alasan untuk terjadinya pembelajaran di sekolah. Pemanfaatan teknologi era new normal sangat mendominasi dalam beberapa segi kehidupan terkhusus pendidikan. Nah, yang ketiga ini pembelajaran online. Karena ada pemanfaatan teknologi dan berkembang pembelajaran blended learning, maka di tengah era new normal yang tidak bisa tatap muka, maka pembelajaran online menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Online blended learning difokuskan bagaimana cara pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Nah, yang keempat, hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa merupakan inti atau hasil dari proses pembelajaran selama ini. Di era new normal, penggunaan pembelajaran online diharapkan tidak mengubah hasil belajar siswa. Justru diharapkan hasil belajar siswa tetap atau lebih baik lagi berkat adanya kecanggihan dari teknologi yang berkembang. Teknologi yang bermanfaat dengan adanya fitur-fitur diharapkan dalam pembelajaran online blended learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, yang pertama itu metode penelitian pereksperimental desain dengan one group pretest dan posttest. Desain penelitian ini menggunakan kelompok data tunggal dan tidak ada kelompok pembanding. Yang kedua, subjek penelitian siswa kelas 5 SDS Tapga Sejahtera Batam dengan jumlah sebanyak 16 orang. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Observasi pemberian tes dalam bentuk pretest dan posttest. Yang bagian bentuk tes untuk pretest dan posttest yaitu soal tes uraian yang terdiri dari 4 butir soal uraian. Yang keempat, teknik analisis, deskriptif dan uji statistik. Untuk yang bagian uji statistik digunakan uji Payret sampel tes pada data kedua kelompok kecil. Bagian yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Untuk fokus yang pertama yaitu langkah pembelajaran online blended learning, yaitu pembelajaran matematika melalui Zoom meeting. Mengambil materi dengan pangkat 3 dan angka pangkat 3 menggunakan Zoom meeting untuk siswa kelas 5-nya, maka sebelum pelaksanaan harus melakukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu guru telah mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan HP atau laptop serta jaringan yang akan digunakannya. Yang kedua yaitu saat sebelum pelaksanaan guru mengirimkan link Zoom untuk diakses oleh peserta didik melalui WhatsApp group. Nah, WhatsApp group di sini adalah media untuk menyampaikan informasinya serta pembelajarannya juga bisa dipakai. Lalu, penggunaan Zoom itu memiliki batas, maka guru harus seefisien dan seefektif mungkin dalam menggunakan waktunya. Setelah waktunya tiba, maka peserta didik dan guru memasuki ruang Zoom. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang pertama yaitu guru mengawali kegiatan dengan memberi sapaan ke peserta didik serta mencek kehadiran siswanya. Pembelajaran dimulai dengan berdoa bersama. Lalu, guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Setelah mengawali kegiatan dengan sapaan, maka guru harus menyampaikan juga tujuan pembelajaran apa yang akan dipelajari hari ini.
Yang berikutnya, dan mengaitkan materi yang dipelajari. Terus yang bagian ketiga yaitu guru memberikan pertanyaan terkait materi yang dipelajari. Lalu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik dan meminta peserta didik untuk memberikan jawaban mereka. Lalu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuktikan jawaban dengan diarahkan oleh guru. Peserta didik dapat bertanya kepada guru dan guru mengarahkan kepada konsep dari materi kepada peserta didik. Lalu peserta didik berusaha menjawab pertanyaan yang diarahkan oleh gurunya. Setelah menjawab pertanyaan yang diarahkan oleh gurunya, peserta didik kan mendapatkan hasil lalu menuliskannya di buku mereka. Guru meminta dan menunjuk beberapa orang untuk mengemukakan kembali hasil yang didapatnya atau hasil yang ditulis mereka di buku tulisnya. Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran dan diarahkan oleh guru. Guru memberikan latihan soal juga untuk diselesaikan dengan tepat dan kemudian dikumpulkan melalui WhatsApp group minggu depannya. Guru menyimpulkan akhir dari inti materi yang dipelajari dan memberikan arahan kegiatan minggu depan dan mengakhiri kegiatan dengan salam dan doa bersama kembali. Nah, bisa diperhatikan pada gambar saat pelaksanaan menggunakan Zoom meeting-nya. Nah, berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran didapatkan bahwa peserta didik itu menanggapi baik langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Peserta didik memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Mereka berinteraksi dengan semangat dan mereka langsung bertanya apa yang mereka tidak ketahui melalui Zoom meeting. Mereka memberikan antusias yang luar biasa dalam mengemukakan pendapatnya secara online. Karena Zoom meeting ini dapat digunakan sebagai pengganti pembelajaran tatap muka walaupun tatap mukanya secara melalui media atau secara online. Nah, penggunaan Zoom meeting ini lebih efektif untuk guru juga mengontrol apa yang peserta didik itu tengah pelajari, apa yang peserta didik ketahui. Karena saat menggunakan Zoom meeting, guru dapat bertanya apa yang siswa tidak ketahui dan yang ingin ditanyakan kepada siswanya. Nah, konsep Zoom meeting ini sebagai pengganti tatap muka ini mengharuskan juga siswanya terlibat langsung di dalamnya. Maka ada interaksi antara guru dan peserta didiknya walaupun menggunakan media online. Nah, pembelajaran yang tersusun secara tepat, singkat dan jelas ini saat pelaksanaannya ini menjadi lebih mudah dan terarah berkat adanya langkah-langkah pembelajaran karena digunakan untuk menghemat durasi waktu dari Zoom meeting yang digunakan. Jika Zoom meeting yang digunakan yaitu tidak unlimited atau tidak menggunakan yang berbayar atau yang tidak terbatas. Maka untuk melakukan pembelajaran melalui Zoom meeting harus didesain juga langkah-langkah pembelajaran yang seefektif mungkin. Untuk fokus yang kedua pada hasil dan pembahasan yaitu pengaruh penggunaan Zoom meeting terhadap hasil belajar siswanya. Dari pemberian pretest dan post-test yang telah dilaksanakan, yaitu didapatkan hasil yang disajikan dalam bentuk grafik batang seperti pada gambar. Diketahui bahwa yang mendapatkan nilai paling rendah pada pretest yaitu nilai 25 sebanyak 1 orang dan yang paling rendah pada nilai post-test yaitu nilai 62,5 sebanyak 2 orang. Dan untuk mendapatkan nilai tertinggi pada nilai pretest, nilai 100 yaitu sebanyak 104 orang dan pada bagian post-test yaitu sebanyak 4 orang. Maka pada bagian pretest nilai minimum itu 25 dan maksimumnya 100, sedangkan post-test itu minimumnya 62,5 dan maksimumnya 100. Dengan rata-ratanya itu pada bagian pretest yaitu 71,09 dan pada bagian post-testnya itu yaitu 83,59. Dengan memiliki simpangan baku pada pretest yaitu 21,75 dan pada bagian post-test yaitu 12,68.
Untuk menguji hasil data pretest dan posttest, yang pertama menggunakan tabel uji normalitas. Data dari hasil pretest dan posttest yang pertama kali dilakukan pada uji SPSS yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitasnya ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov-Shapiro-Wilk. Nah, pada hasil uji normalitas didapatkan bahwa nilai probabilitas signya pada pretest yaitu 0,126 dan pada posttest yaitu 0,05. Yang artinya 0,126 dan 0,05 pada pretest dan posttest lebih besar dari taraf signifikasi yaitu 0,05 sehingga H0-nya diterima. Hal ini berarti data pretest dan posttestnya yaitu berdistribusi normal. Karena dia berdistribusi normal, maka dilakukan dengan uji homogenitasnya. Uji homogenitasnya yaitu pada pretest dan posttest menggunakan ANOVA one way atau ANOVA satu arah. Nah, didapatkan hasil nilai probabilitasnya pada signya yaitu lebih besar semuanya daripada 0,05. Maka pretest dan posttest tersebut bersifat homogen. Nah, setelah itu baru dilakukan uji hipotesis untuk mendapatkan hasilnya. Uji hipotesisnya menggunakan uji T dengan 2 sampel kecil yaitu sebanyak 16 orang pada pretest dan posttest sebanyak 16 orang. Nah, uji T ini menggunakan SPSS yaitu menggunakan pair sample t-test dan hasilnya didapatkan. Bisa dilihat pada gambar. Dari hasil analisis pair sample t-test pada outputnya bisa diperhatikan sigtutelnya itu sebesar 0,003 sehingga 0,003 lebih kecil daripada 0,005, maka artinya H0-nya ditolak sehingga H1 yang diterima. Yang artinya ada perbedaan signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan Zoom meeting. Hasil analisis pretest dan posttestnya yaitu menunjukkan hasil belajar siswanya menggunakan Zoom meeting itu menjadi lebih baik. Terlihat dari nilai pretest dan posttestnya bahwa nilai pretestnya memiliki rata-rata lebih rendah daripada nilai posttestnya, yang artinya posttestnya lebih tinggi ditunjukkan pada hasil pelaksanaannya, sehingga ada pengaruh yang diberikan dari penggunaan Zoom meeting terhadap hasil belajar matematikanya itu, yaitu pada materi, pangkat 3 dan akar pangkat 3, yang artinya juga terlihat pada hasil output analisis SPSS-nya, yaitu Zoom meeting itu memberikan hasil yang lebih baik, karena Zoom meeting itu juga dapat digunakan sebagai pengganti untuk tatap mukanya. Nah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan itu harus dirancang dulu, mulai dari pembukaan, kemudian dilanjutkan prosesnya hingga diakhirinya atau diberikan dorongan untuk terus belajar atau berusahanya. Nah, untuk langkah pembelajaran pada Zoom meeting ini harus didesain dan dilakukan dengan waktu yang seefektif mungkin. Untuk menghindari namanya terkendala jaringan internet, tidak adanya waktu, media, atau penggunaan teknologi yang sedang dipakai oleh orang lain karena penggunaan gadgetnya itu dipakai bersama. Lalu dari hasil penelitian itu didapatkan juga bahwa penggunaan Zoom meeting itu memberikan hasil yang baik, yaitu terlihat perbedaan antara hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan Zoom meeting dilihat pada hasil pemberian pretest dan posttestnya. Yang sebelumnya dilihat pada nilai sigtutelnya, pada analisis output SPSS-nya terlihat bahwa nilai sigtutelnya lebih kecil daripada 0,05 sehingga ada perbedaan signifikannya. Ya, artinya Zoom meeting ini memberikan dampak yang positif kepada peserta didik karena Zoom meeting ini saat pembelajaran online blended learning ini dapat digunakan sebagai pengganti tatap mukanya.
Zoom meeting ini sebagai sarana untuk bertatap muka secara tidak langsung, namun bisa digunakan sebagai pembelajaran yang efektif di tengah era new normal ini. Sekian dan terima kasih.